warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Handayati MPD selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Hari Teguh Wibowo SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Gotri Lastiti SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Bapak Rojat SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukan. Yang terhormat Bapak Hamdan Muhaimin SPDGR selaku narasumber 1 dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Yang terhormat Bapak Sunarso SPDI selaku narasumber 2 dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara webinar pendidikan dengan tema Budaya Positif Sekolah. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, agar webinar kita berjalan dengan baik dan lancar, peserta webinar yang mengikuti aturan webinar sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera. 2. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar dan dapat mengaktifkan kembali ketika sesi tanya jawab. Keempat, peserta wajib hadir seutuhnya. 5. Hargai waktu bersama. 6. Peserta diharapkan membuat catatan. 7. Peserta tidak merekam selama webinar berlangsung. 8. Peserta wajib memaksimalkan diri pada forum chat yang tersedia. 9. Klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Dan 10. Jika ada gangguan teknis dalam hal yang biasa terjadi dalam sesi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Apakah suara saya bisa jelas terdengar? Alhamdulillah. Baik, saya akan mulai melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Pak Hamdan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua bisa hadir di sore hari ini untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan secara kolaborasi. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Bu Sri Handayani, kemudian Bapak Teguh Hari Wibowo selaku guru ngajar praktek, kemudian Ibu Gotri Lastiti juga selaku guru ngajar praktek, juga kepada Bapak Rojat SPD yang membuka webinar pada sore hari ini.
juga saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banjarnegara yang hebat-hebat, yang sore hari ini mestinya jam istirahat tapi masih tetap semangat untuk bersama-sama melakukan kolaborasi, juga bersinergi, berbagi kebaikan bersama. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga. Pertama-tama tidak lupa saya aturkan puja puji syukur hadirat Allah SWT, karena beberapa nikmat dari Allah SWT kita sore hari ini masih bisa bertemu, kemudian bisa bermuajahah dan bersilaturahmi. Baik Bapak Ibu guru hebat semua yang hadir di ruang webinar pada kesempatan sore hari ini, saya akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi menurut teori Abraham Maslow, bahwa kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, berikutnya kesenangan, kemudian kebebasan, dan terakhir adalah bertahan hidup. Jadi menurut Maslow, pertumbuhan aktualisasi diri mengacu pada kebutuhan untuk pertumbuhan pribadi dan penemuan yang hadir sepanjang hidup seseorang. Dalam arti kehidupan seseorang tidak statis atau mengalami stagnasi. Dalam level aktualisasi diri, seseorang mencari arti hidup mereka sendiri. Bagi sebagian orang, aktualisasi dapat dicapai melalui penciptaan karya seni atau sastra, pembelajaran di kelas, atau dalam perusahaan tempat bekerja. Menurut Maslow, aktualisasi diri ini adalah dapat diukur melalui konsep pengalaman puncak yang dicapai seseorang. Kemudian teori kebutuhan Maslow telah membuat kontribusi besar dalam mengajar dan manajemen kelas di sekolah. Maslow mengadopsi pendekatan holistik untuk pendidikan dan pembelajaran. Maslow melihat kualitas fisik, emosional, sosial, dan intelektual seluruh individu dan bagaimana mereka berdampak pada pembelajaran. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Ya, tadi sudah dijelaskan melalui teori Maslow, Abraham Maslow. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Penerapan 5 posisi kontrol ini adalah juga merupakan disiplin positif pada diri siswa yang perlu dikembangkan. Bagaimana penerapan disiplin positif, strategi apa yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik agar disiplin positif ada diri siswa ini bisa tumbuh. Posisi yang pertama yaitu adalah punisher atau penghukum. Ini biasanya guru itu berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau bahkan terkadang bisa menyindir. Kemudian guru yang mempunyai posisi sebagai penghukum biasanya itu akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan dan sebagainya. Kemudian apa hasil yang hasilkan dari seorang yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum? Biasanya hasilnya adalah memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan cenderung berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi perlu dipahami dunia berkualitas bagi siswa ini adalah dunia atau lingkup kehidupan yang nyaman bagi siswa. Jadi kalau sudah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, otomatis nanti
siswa itu akan menanamkan bibit-bibit kebencian dalam dirinya. Kemudian murid pasti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini biasanya kecenderungan penghukum itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang tidak baik. Kemudian dampaknya apa pada murid? Dampaknya adalah akan cenderung mengulangi setiap kesalahan yang sama. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini biasanya akan cenderung berceramah dan mengatakan seharusnya ini, kemudian ibu kecewa, bapak kecewa. Kemudian guru itu biasanya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Kemudian hasil yang dihasilkan dari tipikal orang yang menerapkan posisi kedua, yaitu membuat orang lain merasa bersalah, adalah akan menyembunyikan atau menyangkal, kemudian cenderung pada berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan di dalam dunia berkualitas. Jadi kalau tadi di komposisi yang pertama sebagai penghukum, murid meletakkan pada luar dunia berkualitas. Kalau pembuat orang merasa bersalah ini berada di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, maafkan saya. Kemudian dampak yang dirasakan oleh murid adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ini biasanya kontrol dari luar. Ini kecenderungannya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu ada dua posisi. Yang pertama sebagai teman, itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru akan membuatkan alasan untuk muridnya. Nah, pada posisi ini intonasi guru itu lebih halus. Jadi misalkan, aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu. Kok sekarang telat lagi sih? Jadi pada posisi teman ini guru banyak berceramah dan lebih cenderung mengeluarkan kata-kata yang mengadu-adu perasaan sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan cenderung itu adalah merasa bersalah. Kemudian siswa menjadi rendah diri, rasanya dirinya jelek, dan sang anak akan berkata, maafkan saya. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan sebagai anak yang baik. Nah, dalam jangka panjang, hal ini bisa berakibat buruk karena akan bisa menggerogoti psikologis anak. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu buddy atau teman. Pemantau ya. Jadi pada posisi pemantau ini adalah guru itu berbuat menghitung dan selalu kecenderungannya mengukur. Jadi ada parameter yang ditetapkan supaya murid itu sesuai dengan apa yang telah diukur atau dihitung oleh guru tersebut. Kemudian guru kecenderungannya itu akan berkata, apa peraturannya? Jadi menegaskan pada siswa itu lebih cenderung seperti apa yang sudah diukur dan dihitung berdasarkan pemantauannya. Kemudian hasilnya adalah bisa menyesuaikan diri, tapi dalam kondisi yang diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya sang murid itu pasti akan berupaya melanggar. Kemudian pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru akan lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Akibatnya, anak menyesuaikan diri bila diawasi saja, dan ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini
hanya terpancang pada reward. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Ini murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, dan terakhir dampak pada murid itu adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah identitas sebagai identitas yang berhasil atau sukses, yaitu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini guru biasanya berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Kemudian anak diharapkan jujur menjawab, misalkan, saya terlambat karena semalam menonton YouTube atau main online game dan sebagainya. Dan terhadap jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata misalkan, apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita bahwa Anda akan menghargai waktu? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Besok lagi harusnya seperti apa? Dalam hal ini, anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahan. Ia belajar dari kesalahan, anak diajak mencari solusi, mereka diajak bicara dan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini terutama pada kesepakatan kelas. Nah, ini hasilnya juga akan menguatkan pribadi, siswa akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian, ya Allah, ini percuma ngomong ket mau. Hah? Halo? 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 Astaga. Halo? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih bisa terdengar dengan jelas? Ya, mohon maaf, ini ada kendala teknis di sinyal tempat kami. Dilanjutkan ya. Jadi dari kelima posisi kontrol yang sudah saya paparkan itu, menurut Bapak Ibu, kira-kira dari kelima itu yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing itu yang mana? Terus silakan nanti bisa Bapak Ibu saling mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama ini dalam pembelajaran. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira mana yang sudah diterapkan? Jawabannya nanti silakan disimpan untuk semua sebagai refleksi evaluasi. Kemudian kita lanjut pada nanya tentu.
teman saya ini suaranya baik dilanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini Pak, karena kendala itu jadi malah akhirnya membuat lebih aneh. Sudah pindah-pindah komputer yang satu pindah komputer yang lain. Screen-nya kelihatan Pak Bino. Oke, bisa ngomong. Oh, sudah kelihatan ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya tugas pernyataan ini adalah ungkapan dari masing-masing kontrol yang kita biasanya pada kontrol membuat orang merasa bersalah, ini akan muncul narasi seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian pada penghukum, kamu tidak pernah benar melakukan. Kemudian pada posisi kontrol teman itu ayolah lakukan di ibu atau bapak. Kemudian pada posisi kontrol teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Dan terakhir, kamu selalu paling berat. Jadi bisa Bapak Ibu Irsan itu di nomor berikutnya. Kalau kamu tidak, nanti saya akan beri hukuman untuk membuat tidak nyaman. Dan apa yang kamu yakini, bagaimana untuk menjadi masalah itu? Memperbaikinya ini yang berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian lanjut pada pembelajaran yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini seperti bisa Bapak Ibu tulisannya itu adalah ada tiga poin penting. Itu yang pertama adalah menanyakan keyakinan dan menstabilkan integritas, kemudian berakhir berupa ada pertanyaan yang bisa diajukan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi kedua adalah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang dilakukan. Dan terakhir, kamu tentu punya alasan yang harus direkam aplikasi. Nah, untuk membuat anak yang gagal pada proses menstabilkan identitas dan sekitar restitusinya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena kecenderungan anak ketika berbuat salah itu biasanya dia akan merasa minder karena telah melakukan kesalahan. Kemudian untuk posisi pertama untuk menstabilkan identitas, guru itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bisa juga dikatakan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar, basic need kebutuhan dasar ya. Itu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian pada posisi pemantau, apakah kamu mau
membuat anak ini merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Karena kecenderungan anak ketika berbuat salah itu biasanya dia akan merasa minder karena telah melakukan kesalahan. Kemudian untuk posisi pertama itu menstabilkan identitas, guru itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bisa juga dikatakan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau ini kebutuhan dasar, basic need, kebutuhan dasar yang dimilikinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, dan sebagainya. Jadi pada langkah validasi kebutuhan ini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dan interaksi dengan orang lain. Jadi kecenderungan anak atau murid itu ketika melihat kesalahan itu selalu dikaitkan dengan norma sosial atau yang nilai-nilai yang kadang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada posisi ini anak yang melakukan kesalahan itu akan merasa minder karena dia merasa sudah dihakimi oleh norma sosial yang berlaku. Nah, ini bisa disiasati dengan guru mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang harus disepakati. Nah, menurut kamu kelas ini itu seperti apa? Kamu ingin dari anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah yang ketiga itu menentukan. Nah, ini ada intervensi publik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara konfrontatif yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Kemudian ini pertanyaan yang bisa diajukan yaitu sebagai guru mengajar apakah itu baik karena waktunya sudah lama dan masanya sudah habis, kita sekarang lagi pada demikian yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan untuk melengkapi paparan yang saya sampaikan Bapak dan Menghayani itu pada bab 5 dan bab 6. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Dan dulu nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak yang takon. Enggak, oh itu enggak ada. Kalau ya udah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, pada yang mau bertanya kepada Bapak Ibu sekaligus Bebas ya? Orang yang takon. Orang ya, untuk ya. Orang yang tahu, Iya. orang dia apa pilih sih? Pak Mungkin awas berada di Berbeda. Ini apa? Baca, baca sih. Meet Google.com / OAR. Ya, Iya. terus RTKP, Iya. terus SYC. Coba. terus pada Bundur Via kan ya. Monggo Bundur Via iki. Bisa disimak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap-siap ya. Terima kasih atas kesempatannya. Akan saya Radovi Asnariati dari Sertifikat Pendidikan. Di sini saya menanyakan dari paparan dari Pak Anda dan Mas Prasono dari sini dari menanyakan yang Terima kasih.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada yang utama. Jadi skala prioritas yang dicapai budaya positif ini adalah yang sudah berjalan sampai kapan. Dan pada permasalahan materi ini sebenarnya tadi salah satu pertanyaan itu kalau tidak salah itu menanyakan seperti apa namanya pas posisi paham dan itu menjelaskan tentang apa namanya dan apa yang saya sampaikan itu sebenarnya untuk masalah prioritas itu yang menjadi target itu sebenarnya bisa apa namanya indikatornya biar dilihat karena budaya positif itu sudah bisa ditumbuhkan bahkan di sekolah itu bisa biasa. Tapi itu Bu, lebih kurang lebih mohon maaf kalau tidak terjelaskan pertanyaan. Karena sudah berarti juga tidak dibatasi. Berarti ya, itu juga menjadi apa prioritas kami. Jadi dalam membudayakan budaya positif itu sendiri kan juga butuh dukungan dari semua pihak, terutama stakeholder yang ada di sekolah. Dan kami akan selama ini sudah kami apa namanya diskusikan, kemudian sudah terjadi kolaborasi yang baik antara sekolah dan di luar sekolah. Seperti itu Ibu, ada mungkin sudah terpuaskan dengan jawaban yang kami berikan. Kalau belum ngerti, nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga sudah ada komunikasi mengingatkan kami dalam ini, mungkin bisa kita lanjutkan sharing atau mungkin diskusi sampai dalam yang formal atau non formal di terima kasih semuanya. Nanti mohon dimaafkan keterbatasan yang semuanya serba mendadak. Kita mempersiapkan salah satunya adalah saya silakan untuk kembali kepada Kemudian juga ada pertanyaan lanjutan seperti
Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau bila